Didoakan oleh para pendeta, bukti bahwa Anies dicintai oleh semua umat. Anies milik semua agama di Indonesia. Bapak Gubernur yang mengayomi seluruh umat di Jakarta kala memimpin. Kalau sebelum-sebelumnya kita kerap melihat Anies Baswedan sowan ke ulama dan didoakan segala hajatnya dimudahkan, kali ini Anies kembali didoakan oleh para pendeta-pendeta yang hadir di musyawarah bersama ke-9 PGPI atau Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia. Lalu bagaimana doa yang dipanjatkan untuk Anies Baswedan? Kita simak. Kita akan mendoakan calon nomor 1 Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies dan Pak Imin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Nyata kiranya kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan mereka. Dan yang terpenting kami doakan, kepemimpinan mereka menuju Indonesia adil dan makmur. Sesuai apa yang sudah dipaparkan tadi. Dan kami semua umat yang beragama di negeri yang tercinta Indonesia ini, kami memperoleh keadilan dan kemakmuran. Terpujilah namamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan berikan kesehatan yang baik kepada pasangan Pak Anies dan Pak Imin ini. Dan biarlah pertolongan dari Tuhan turun atas hidup mereka. Dalam keluarga mereka dilindungi, dijaga, dan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, dengar sembahyang doa kami. Bahkan Tuhan menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur, dan kita semua para hamba Tuhan yang sudah ikut mendoakan, sama-sama kita katakan suara yang keras. Ini tentu luar biasa. Inilah bukti pemimpin yang memiliki rekam jejak kinerja yang baik. Terbukti Anies di Jakarta begitu peduli dengan semua umat beragama. Bukan hanya memberikan insentif bantuan kepada tempat ibadah, namun Anies juga memberikan keperluan atau kebutuhan sesuai dengan umat yang beragama butuhkan. Misalnya saat umat Hindu Bali membutuhkan ruang kremasi atau tempat kremasi, Anies membangunkannya. Dan kita menemukan kesulitan-kesulitan itu lintas kelompok. Tadi disampaikan soal INB. Itu kami rasakan baik warga yang tidak berkenan dengan pembangunan gereja maupun warga yang tidak berkenan dengan pembangunan masjid. Ini dua-duanya ada, dua-duanya terjadi. Dan dua-duanya saya harus bicara, dua-duanya. Dan suasana ini lah yang muncul di mana-mana. Termasuk teman-teman Hindu, yang Hindu Tamil, yang kami baru sadari bahwa sejak kemerdekaan di Jakarta mereka tidak pernah punya rumah ibadah satu pun, tidak punya. Bersyukur sekarang mereka punya, dan salah satu yang termegah di dengan apa? Dipinjami tanahnya sehingga mereka bisa beribadah. Jadi semuanya, termasuk teman-teman Hindu Bali, kami terkejut sekali ketika masyarakat Hindu Bali bercerita, Pak Gub, kami ini kalau ada yang meninggal mengalami kesulitan untuk melakukan kremasi karena rumah-rumah kremasi itu semuanya swasta, dan kalau tidak mampu kami tidak bisa kremasi di sana. Yang diberikan oleh pemerintah lahan untuk pemakaman. Nah, kalau kami tidak dimakamkan, kami dikremasi, jadi tanah itu tak berguna. Nah, kalau gitu tidak usah pakai tanah. Sekarang disiapkan. Sekarang di Cilincing ada rumah kremasi untuk masyarakat Hindu Bali di Jakarta. Saya sampai bilang, kita sudah merdeka terlalu lama. Kenapa bisa urusan-urusan mendasar begini tidak kita bereskan? Masya Allah, inilah pemimpin yang kerap dinarasikan oleh buzzer-buzzer bayaran sebagai bapak politik identitas. Malah justru begitu merangkul
terbukti begitu merangkul seluruh umat beragama di Jakarta. Semua umat beragama difasilitasi sesuai dengan kebutuhan agamanya masing-masing. Masya Allah. Apakah kali ini akan ada narasi tentang Anies Baswedan dibaptis? Padahal itu Anies Baswedan hanya didoakan. Astagfirullah. Semoga Pak Anies dijauhkan dari fitnah-fitnah keji dari orang-orang yang membencinya. Semoga Indonesia pastinya diberikan pemimpin yang adil untuk rakyatnya, untuk semua umat beragama, untuk semua golongan yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe Aksa Nation YouTube channel. Mantap.